Kalau kalian misalnya masih bingung kapan pakai put atau kapan pakai patch, terutama kalau bikin API, nah berarti teman-teman harus tonton video ini ya. Nah ini ada pertanyaan ya dari Joshua. Bertanya tentang HTTP method untuk proses update ya. Dalam pengembangan sistem kan kita mengenal proses CRUD ya atau create, read, update, delete ya. Nah untuk update-nya itu ada dua HTTP method yang digunakan, yaitu adalah put dan juga patch. Nah yang ditanyakan adalah di dunia industri, apakah ada rekomendasi best practice mengenai kapan sebaiknya pakai put, kapan patch? Atau apakah kedua metode tersebut bebas digunakan sesuai preferensi developernya ya, atau masing-masing memiliki use case tertentu? Nah, mengapa untuk operasi update itu terdapat dua HTTP method, sedangkan operasi lainnya ya adanya satu umumnya ya, kayak post untuk create atau juga delete untuk delete ya. Nah, selama ini masih bingung ya penanyanya menentukan kapan harus menggunakan put atau patch. Dalam praktek sehari-hari, penanya sering menggunakan put ya. Nah, oke, buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya sih patch sama put itu ini ya, jadi HTTP method itu memang sebenarnya kan standarisasi ya. Jadi kayak, kalau mau ngikutin standar yang bagusnya, ya bagusnya ngikutin standar HTTP, metodenya gitu ya, put atau patch dan lain-lain. Nah, cuma pada prakteknya sebenarnya ya nggak ada aturan sih ya, suka-suka developernya. Teman-teman bahkan kalau mau insert data pakai get aja ya boleh-boleh aja sebenarnya ya, jadi nggak ada aturan, bisa diperbolehkan gitu ya, walaupun agak aneh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan memaksa orang harus melakukan seperti itu enggak juga ya, tapi lebih ke ini loh best practice-nya ya kalau ngikutin, jadi biar ya istilahnya tuh kalau biar kita tuh gayanya sama semua gitu ya, semua developer tuh sama. Jadi untuk insert pakainya post, untuk update pakainya put atau paste gitu ya, untuk delete pakainya delete, untuk ngambil data ya pakainya get ya. Nah, yang jadi permasalahan kalau misalnya tadi ya, ada metode-metode untuk insert update delete-nya. Nah pertanyaannya kenapa untuk proses update ya, itu ada 2 HTTP method. Yang pertama adalah put dan yang kedua adalah patch. Nah, seperti ini ya. Oke, kenapa gitu ya? Kenapa nggak satu aja put? Oke. Jadi gini, pada kenyataannya ya di dunia, pekerjaan, itu kalau teman-teman sekarang masih kuliah atau masih sekolah, itu kan kalau bikin tabel paling berapa sih kolomnya? Mungkin ada 10 kolom gitu ya. Nah, itu juga kalau udah nyampe 20 kolom mungkin udah dianggap kebanyakan ya. Nah, pada kenyataannya nanti ya di dunia kerja itu satu kolom tuh bisa gede banget ya kolomnya, satu tabel itu kolomnya bisa banyak banget. Anggap aja misalnya satu tabel ya, itu ada misal aja 30 kolom gitu ya. Nah, nanti belum lagi dia, berelasi ya. Nah, contohnya kalau mau misalnya mau insert data gitu ya, nah teman-teman misalnya harus insert sekaligus dengan relasinya, misal aja seperti itu. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Jadi kalau teman-teman lihat di e-commerce ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu di e-commerce ya, itu waktu create data ya, itu pasti akan masukin produknya ya, lalu ada produk items. Ada produk, produk item. Ini tuh satu ke banyak ya. Jadi contohnya nih, teman-teman insert data, ID-nya atau SKU ya, biasanya SKU-nya contohnya 001 gitu ya, name-nya itu adalah, Apple iPhone gitu ya. Lalu kan nanti ada detailnya, detailnya apa? Variance-nya ya contohnya. Misalnya ya, variance-nya teman-teman ini ada yang pertama misalnya ya, yang misalnya apa ya, 128 GB misalnya ya, yang warnanya misalnya gitu ya, gold. Nah, lalu di sini kan ada detailnya lagi tuh ya, price-nya berapa gitu ya, atau di sini, storage-nya berapa gitu ya, color-nya apa gitu ya. Nah, nanti kan ada lagi misalnya yang varian yang kedua misalnya ya, yang 256 gitu ya. Nanti ada lagi nih ya, dan seterusnya. Jadi ini contohnya black gitu ya, dan seterusnya. Ini kan banyak banget ya, waktu create mungkin oke, karena waktu create itu harus kirim semuanya, ya udah berarti kita kirim semuanya. Jadi kalau teman-teman masuk ke bagian seller di e-commerce, itu kan harus masukin SKU-nya, namanya, variance-nya apa aja, sekali insert udah disimpan. Nah sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau ngubah data? Nah kalau mau ngubah data, secara aturan best practice, put itu adalah kirim ulang semua atau sistemnya itu ya kalau di servernya, itu sistemnya itu adalah replace ya. Jadi diganti semuanya total. Karena diganti total semua, maka semuanya harus dikirim ulang. Karena kalau tidak dikirim ulang, nggak tahu. Jadi teman-teman nggak bisa cuma ngirim satu atau dua kolom aja, nggak bisa. Harus semuanya. Kalau teman-teman mau produknya ada banyak relasi, ya plus produk plus relasinya.
Nah, ini replace. Jadi pada kasus misalnya datanya udah sangat kompleks atau sangat banyak, itu kadang-kadang susah kalau kita harus kirim ulang terus-menerus ya. Problemnya apa? Banyak ya, teman-teman bisa cari deh. Kalau teman-teman misalnya, ngupdate sekaligus langsung banyak gitu ya, mungkin nanti ada, nah istilahnya itu ada race condition ya, ada locking gitu ya, ada deadlock dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali problem yang terjadi. Contohnya teman-teman sebenarnya cuma pengen update namanya aja, tapi teman-teman akhirnya kirim ulang tuh, plus variansnya, SKU-nya, harganya dan lain-lain. Padahal teman-teman cuma ingin update harganya doang atau contohnya update namanya doang, ya. Nah, itu juga akhirnya harus dikirim ulang. Nah, lantas daripada misalnya kita kirim ulang, maka ada lagi metode yang lain namanya adalah patch. Nah, kalau patch itu adalah kirim yang hanya di update-nya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngirim ya, misalnya, saya mau ngupdate nama aja, yang dikirim ya namanya aja. Namanya contohnya Apple iPhone Pro Max misalnya, ganti gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ngirim ininya aja. Nah, jadi ini simpelnya adalah, cuma update yang dikirim. Jadi kalau yang nggak dikirim itu tidak akan diupdate. Nah, pada kasus seperti ini kan enak. Kalau teman-teman misalnya contohnya tadi yang tadi ya, kita punya nih SKU dan lain-lain, teman-teman cuma pengen nge-update harganya di sini. Yang di ini, yang ini ya, yang 128 GB Gold, ya udah tinggal yang dikirim ininya aja nih, yang di bagian ini. Kalau teman-teman cuma ngirim yang ininya aja. Teman-teman cuma mau ganti namanya, ya namanya aja. SKU-nya mau diganti, ya SKU-nya aja, sesimpel kayak gitu. Nah, jadi pada kenyataannya kalau saya sendiri di kerjaan ya atau membuat project itu kebanyakan biasanya prioritas utama waktu update itu dibiasakan menggunakan patch. Jadi nanti di servernya tuh ngerti gitu ya. Kalau nggak dikirim datanya berarti nggak diupdate. Kalau yang dikirim berarti itu diupdate. Nah, jadi seperti itu. Jadi kapan pakai put, pakai patch sebenarnya ya kalau memang teman-teman masih oke, contohnya kayak cuma 3 kolom atau 5 kolom atau 10 kolom ya mungkin bisalah dikirim ulang terus-terusan gitu ya. Tapi kalau nanti udah ada puluhan gitu ya, atau kompleks berelasi, dan teman-teman kalau harus kirim ulang terus-terusan ya agak ribet ya. Nah, maka dari itu kalau preferensi saya sendiri, itu saya lebih sering menggunakan patch ya. Nah, tapi baik lagi ya, tergantung preferensi developer. Teman-teman mau pakai get, monggo, nggak ada masalah ya. Ya, walaupun agak aneh gitu ya. Tapi nggak ada masalah, sebenarnya nggak ada aturan. Jadi teman-teman bebas menentukan apa yang mau teman-teman gunakan.